ya. Kemudian menjadi OH dan HO2 ya. Ini apa namanya? Masuk H2O-nya ya sebagai katalis. Nah, dari OH ini ya, kemudian dia berubah menjadi HO2. Karena mengikat O yang dari O3 ini. Gitu ya. Kemudian dari HO2 berubah menjadi OH ya. Dia kehilangan O1 kemudian mengikat lagi O2. Jadi di sini ada berkali-kali dihasilkan ozon ya. Hilangnya gimana? Hilangnya dengan cara deposisi tadi, deposisi basah, deposisi kering. Ya, di apa namanya? Deposisinya itu sangat tergantung pada permukaan ya, permukaan dari lingkungannya itu ya. Kemudian produksi ozon itu non linear ya. Sangat bergantung pada permukaan. Kemudian ya dia terpengaruh dengan apa namanya? Keadaan cuaca ya dan mixing ya sekitar situ ya. Oke, kemudian ya ini ada apa namanya beberapa pemodelan ya, pemodelan tentang kimia ya ozon permukaan ini ya. Ya bisa aja berasal dari lightning ya, dari NOx yang dari lightning ya. Ketika terjadi petir itu ya, petir kan melewati udara itu ya. Nah itu udara itu pecah ini ya. Ada reaksinya ya, putus ya. Ikatan N2 yang di udara ya, N2 itu kan dia kan gas yang sangat kuat ya ikatannya ya. Nitrogen itu dia susah bereaksi ya. Kenapa? Karena N ketemu N itu rangkap 3 ya. Nah, rangkap 3-nya ini sangat susah putusnya ya. Hanya lightning ya, hanya petir ya, kilat yang mampu memutuskan N2 di udara menjadi N ya, partikel N. Nah, nanti ketika N-nya nanti ketemu oksigen jadi NO2 gitu ya. NO2 dia nggak stabil ya, sering berubah menjadi NO gitu. Sehingga petir itu juga menghasilkan polusi. Ada polusinya ya. Petir itu ada polusinya. Bisa juga melalui fotolisis ya. Fotolisis tadi. NO2 menjadi NO ya. Apa saja komponen-komponennya ya, bisa jadi ada stratospheric, tropospheric exchange, kemudian cloud formation, kemudian ada convection ya, kemudian ada adveksi, kemudian ada turbulent ya, kemudian ada surface process. Ya, ini pemodelan yang dimasukkan ke dalam WRF ya. Kiri dan kanan ini. Ya, ini reaksi yang perlu diketahui ya. Ya, kalau dihafal sih kayaknya nggak mungkin hafal juga ya. Ini kayaknya dikeluarkan berkali-kali nih ya, biasa keluar di ujian ini dari ceritanya gimana. Nanti bacanya di buku ya. Di buku itu ada petunjuknya cara membaca reaksi ini. Buku yang Daniel Jacob itu ya. Udah saya kasih kan kayaknya ya. Udah saya kasih belum? Udah belum ya? Udah dikasih belum bukunya? Izin Pak, belum sepertinya Pak. Belum ya? Salah sih. Ya itu ada beberapa buku-buku menarik ya. Ya, izin Pak, yang Daniel Jacob itu yang Fundamental Air Pollution itu ya Pak? Iya, udah ya. Apa yang Introduction of Atmospheric Chemistry Pak? Mana ya? Saya lupa judulnya juga. Oh, ya. Introduction of Air Pollution. Ya ini nih. Oh sudah Pak, siap sudah diberikan Pak. Ya itu ya. Dibaca ya, yang kalau itu jangan nggak dibaca. Ya terserah sih mau baca mau enggak. Ya kalau nggak mau tahu ya nggak apa-apa juga nggak dibaca. Oke ya. Jadi reaksinya itu ya kalau dari tadi ya kita punya beberapa bilangnya sih regime ya. Rezim ya. Rezim. Bukan rezim. Bahasa Inggris sih rezim.
Tapi bahasa Indonesianya apa ya? Punya dua kondisi ya. Nah, kondisi yang pertama adalah yang NOx-nya tinggi ya. NOx-nya tinggi. Ya, di daerah-daerah yang NOx-nya tinggi. Di daerah-daerah perkotaan ini ya, yang polutannya banyak ya. Ya, ini skematik ya, skematik dari pembentukan O3-nya itu ya. Dan bagaimana cara menghilangkan O3-nya itu. Cara nghilanginnya gimana? Ya di sini ada nih, O3 kena gelombang pendek ya, dia berubah menjadi H2O dan OH gitu ya. Ya, sisanya O2, sisanya O2 gitu ya. Kalau produksinya aja yang ini ya. O2 ya. Ini ada NO2 terkena gelombang pendek jadi NO, O-nya 1 ketemu O2 di sini jadi O3 gitu. Kemudian sama di sini juga iya. Ya. Nah, di sini yang melalui apa namanya OH ya, dengan perantaraan OH. Kemudian yang di sini dengan perantaraan VOC ya, volatile organic compound ya. Apa itu volatile organic compound ya? Ini CH3O2, CH3O, CH3OH itu ya. Komponen organik yang berubah-ubah ya, volatile organic compound. Oke, kemudian ya skematik ini ya itu apa namanya? Melihat produksi ozon ya pada kondisi NOx yang tinggi ya. NOx yang tinggi. Yang dominan itu adalah yang warna hitam ya, warna hitam. Ini ada yang abu-abu, yang abu-abu tidak dominan. Yang abu-abu tidak dominan. Nah, kemudian ini pada yang intermediate ya, intermediate ini ya. Nah, yang dominan masih warna hitam, yang abu-abu tidak dominan. Nah, tapi sebaliknya ketika NOx-nya low ya, rendah, low itu rendah ya. Ketika low ya rendah, maka yang dominan itu adalah yang warna hitam. Yang warna hitam ini adalah penguraian O3 ya, atau penghancuran O3. Ya, makanya kalau NOx itu ya, kalau dia tinggi dan intermediate itu masih produksinya masih lebih tinggi daripada penghapusan ya, atau peleburan O3-nya itu. Nah, ini reaksi-reaksinya ini ada di buku itu, baca aja sendiri ya. Dibaca aja ya. Kemudian ini adalah isoplet ya. Ini ada grafik ya, grafik produksi NOx, VOC ya. NOx, VOC kemudian memproduksi ozon. Ini ozonnya di sini. Ozonnya dalam ppm. NOx, ppm, VOC, ppm. Oke, ini ada dua daerah ya. Ini ada garis pembatas nih, ada dua daerah. Ada daerah VOC limited, ada daerah NOx limited. Pada daerah NOx limited ini berarti NOx-nya sedikit. Ini perbandingannya 15:1. Kemudian pada daerah VOC limited ya, ini VOC-nya sedikit. VOC-nya sedikit, NOx-nya tinggi. Nah, ini yang menarik adalah bahwa ya, ketika NOx-nya sangat tinggi ya, NOx-nya ini tinggi ya, misalnya di 2,4 ya. Nah, 2,4 ini kan dia kan di bawah 0,08 ya produksi ozonnya ini. Ini kalau kita kurangi ya, itu dia malah naik ozonnya ya. Bisa sampai 0,16 ya. Kenapa? Ya karena yang dikurangi hanya NOx-nya saja ya. VOC-nya nggak dikurangi. Harus dikurangi juga VOC-nya. Gitu ya. Itu yang menarik ya. Ini terjadi di Amerika ya. Jadi di Amerika ada kasus ya kan, dia kan apa namanya NOx-nya sangat tinggi ya. Pada kadar VOC tertentu ya, mereka mengurangi NOx malah naik apa namanya surface ozonnya ya. Malah naik gitu ya. Jadi mereka kurangi itu ya, kendaraannya mereka kurangi, tapi malah naik polutannya. Kenapa? Ya karena kehadiran pembentuk yang lain itu adalah si VOC yang di sini nih. Nah, di sini mata rantainya begini ya. Ini yang melalui NOx ya. Yang di sini Anda melalui VOC di sini perantaraannya. Jadi tidak cukup dengan mengurangi NOx saja. Tapi VOC-nya juga harus dikurangi. Oke, ya itu reaksinya ada di sini ya, dibaca aja. Kemudian ini interkontinental ya, dia bisa kemana-mana ya ozon itu ya. Ya lifetime-nya sekitar 3-4 minggu ya. Cukup itu untuk
transport antar benua ya. Kemudian ya kalau ini melihat rataan-rataan variasi rataan antara musimnya ya. Jadi apa namanya? Di sini dinyatakan bahwa photosymmetry itu ya aktifnya di summer ya. Kenapa ya? Karena banyak gelombang pendek tadi. Ya, di summer ya. Ini bulan Mei ya, bulan Mei. Ini di North America, Europe. Kemudian ini ada East Asia ya. Sementara transport itu aktif saat spring ya, saat spring. Kemudian impact dari O3 itu paling besar itu ya saat late spring ya. Mau masuk bulan summer ya, mau masuk summer. Oke, ya ini ada penelitian nanti kita bedah aja ya di sana ya. Di sini aja deh ya. Udah ada di sini. Di sini bahwa apa namanya yang berpengaruh terhadap transport ozon itu adalah upwind. Upwind itu angin yang datang ke arah sini ya, upwind namanya ya. Upwind itu meningkatkan 1 sampai 2 ppb ya, part per billion volume. Surface background O3 ya. Ya. Jadi kalau ada upwind ya, upwind itu anginnya mengarah ke kita gitu. Kalau downwind ya kita anginnya keluar dari kita gitu. Itu dia menambah konsentrasi ozon. Penelitiannya begitu ya. Di sini kalau kita lihat yang kita lihat Asian region ya. Ini Asian region ini kebanyakan dipengaruhi oleh Cina nih kayaknya di sini. Nah, bulan yang paling tinggi adalah di bulan-bulan summer ya, bulan 7 itu. Kemudian ini di US sama juga ya. Eropa juga sama ya. Ini East Asian emission ya. Yang sampai ke sana ya, yang bertiup ke US, yang bertiup ke Eropa. Kalau ini adalah US emission, artinya emisi dari US yang bertiup ke Asia, bertiup ke Eropa. Sama aja ya, di US juga bulan 7 juga. Di Eropa juga sama. Cuman di sini kalau kita lihat memang yang paling bisa dia transport ke antar kontinen ya yang dari East Asia tadi. Meningkat gini. Oke, kemudian pertanyaannya ya. Pertanyaannya gimana sih pengaruh meteorologi terhadap produksi ozon itu ya secara global itu belum bisa terjawab dengan mudah ya. Kemudian mana lagi ya? Ya ini pemodelannya ya, ini ketinggian kolomnya. Kolom dari awan ya yang membawa ya kita melihat produksi ozon di dalamnya itu ya. Ya paling banyak di permukaan ya, di sini ya, di surface permukaan. Ada nggak yang ke bawah ke atas? Ada ya. Jadi dia kalau konvektifnya tinggi dia akan terbawa ke atas. Nah makanya di Indonesia sih nggak begitu tinggi ya. Karena apa? Karena konvektifnya tinggi. Jadi kalau di permukaan dia di Jakarta ini banyak, dia akan ke bawah ke surface. Tapi sering juga konvektifnya tidak terlalu tinggi ya. Misalnya dalam keadaan-keadaan yang kalau kita lihat kayak berkabut gitu ya. Jakarta itu banyak asapnya beberapa hari lalu gitu ya. Jadi kayak mau hujan tapi nggak hujan gitu. Nah itu akan terperangkap di bawah terus. Nah ini yang berbahaya. Kemudian dampaknya apa sih ya dampaknya? Dampaknya yang berasa banget paling pertama ya tanaman, vegetasi. Ya, kemudian apa namanya? Kalau ke manusia ya beberapa ada yang bilang ada dampaknya ya, surface ozon ya. Ada beberapa dampaknya ke kesehatan ya. Tapi dampaknya kebanyakan tidak spontan gitu. Dia akumulatif aja ya. Ya terpapar ozon sering ya, itu ada dampaknya. Iya, ini kalau di penelitian di luar negeri ya itu sudah pakai LES ya, Large Eddy Simulation ya. Ini ada background nih udara ya, kemudian ini ada plume ya. Plume itu ya ini ada sumber polutan ya. Nah, ini terjadi mixing ya.
Ini ada arah angin ya. Gitu ya. Ini penelitiannya sih menarik sih sebenarnya sih ya. Cuman sayangnya di sini tuh yang ahli ini belum ada ya. Belum ada, kalaupun yang mendekati bisa itu ada Pak Agung itu dari Meteo ya. Nah, beliau itu masternya master engineering kimia ya. Tapi belajarnya sih sebenarnya sih belajar nggak pernah belajar air pollution, cuma dia belajarnya tumpahan minyak ya. Tapi ya sama ya kan dia fluida ya. Ini menarik ya sebenarnya ilmunya ya. Cuman ini susah banget ya. Susah banget karena nggak ada yang ngambil ini gitu. Kalau ada yang ngambil ini nggak kerja di BMKG ya, kerjanya di bagian-bagian polusi udara ya. Ya, di diskusi-diskusi air pollution dia banyak. Ini engineering ya, bagian dari engineering. Apakah itu tidak menarik? Enggak ya, malah menarik ya. Buat yang muda-muda ya, terutama ya. Kalau yang udah berusia 30-an itu susah itu. Belajar begini tuh udah bingung, udah pusing. Saya juga udah malas juga ngulangnya. Jadi kalau dikasih 10 tahun lebih dulu, kemarin-kemarin saya belajar ini gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi belajar ini. Udah too late ya, terlambat. Agak susah, agak sulit ya. Oke, barangkali nanti kalian ada yang tertarik ya melihat-lihat, atau barangkali ada yang umum ya, yang masih muda-muda ya tertarik. Belajarlah seperti ini gitu. Karena di luar negeri ini peluang S3-nya banyak gitu. Sayang sekali ya. Tiap tahun ada ya. Tiap tahun ada gitu. S3 postdoktoral ya banyak. Kemudian ya kalau kita bicaranya, kalau BMKG bicaranya global biasanya. Kalau terlalu lokal KLHK kebanyakan itu Dinas Lingkungan Hidup. Kita bicaranya kayak gini gitu. Nah, padahal ini contoh ya ketika siang hari dia harusnya terjadi difusi O3-nya bisa keluar ya. Tapi kalau di pagi hari dan sore hari dia akan terdeposisi ke bawah. Semua polutan ya, nggak ozon doang ya. Semua polutan. Nah, ini skematiknya ya, skematiknya nih. Yang sudah diketahui dengan pasti yang warna hitam ini ya. Proses-prosesnya ya. Kalau yang ini masih meraba-raba ya. Ya, meraba-raba yang tipis-tipis ini ya. Jadi dari ozon itu greenhouse effect-nya udah jelas, ke klimatnya udah jelas ya. Dari klimat mempengaruhi rainfall, mempengaruhi soil moisture ya. Balik ke sini lagi ya. Sementara dry deposition-nya belum terlihat jelas ya. Gitu ya. Kemudian pengaruhnya ke ekosistem dia masih secara tidak langsung aja ya, belum tahu nih. Ya pengaruhnya dari klimatnya ini ya. Dari klimatnya ini. Concern kita di situ ya. Lebih ke klimatnya ya daripada ke kesehatannya. Karena dia faktor yang ke kesehatannya nggak kayak gas NOx itu ya, kalau kehirup ya bahaya ya. Ya, atau sulfur itu ya bahaya. Tapi dia agak lama ya. Dampaknya nggak langsung gitu. Kalau NOx kan pedes ya. Di mata tuh pedes, gas air mata itu. Ya, kalau kita bicara gas air mata, masih gas air mata itu kandungannya ya. Nah, ini kan senjata kimia kalau gas air mata ya. Ya, dia organik kompon ya. Di dalamnya itu ada organik kompon. Ada NO-nya juga ya. Ntar ketika itu dia lepas ya, NO-nya di udara ya. Nah, ini anti huru hara ya kalau gas air mata ya. Kalau stratospheric ozone dari Wikipedia aja lah. Nah, ini apa namanya? Ozon yang di sini nih, ozon kebanyakan ozon yang dibahas adalah stratosferik ya, yang di atas, yang berguna ya. Ini yang berguna nih. Kalau yang di bawah itu nggak berguna ya, stratosferik itu tidak berguna ya. Jadi jangan kebalik ya. Ozon yang kita bahas itu bukan yang di sini. Yang di sini mah bagus ya. Yang di sini yang buruk ya.
Gitu ya. Kemudian ini ozone hole, kemudian apa lagi ya? Nah, ini pengaruh ini kebanyakan stratosferik. Kalau terjadi lubang ozon, radiasinya makin tinggi gitu ya. Nah, ternyata kalau UV-nya tinggi juga tropospheric ozonnya juga tinggi juga ya. Ya, ini toksik ya. Toksiknya tapi nggak secara langsung. Kenapa? Karena dia melepas O-nya itu ya, radikal O bebasnya itu ya. Dia bereaksinya gitu ya. Yang kena ya anak-anak bayi ya, balita ya, dan yang tua-tua ya. Yang kena asma dan alergi-alergi ya. Pernapasan ya. Itu aja paling ya. Kalau kesehatan ya. Tapi lebih banyak ke greenhouse-nya ya. Efek rumah kacanya ya. Kira-kira itu ya. Kalau penelitian tentang ozon nih, sejauh mana sih ya? Caranya gimana? Caranya gini, kalau nyari bahan ozon gitu aja kan. Troposferik. Tambahin aja meteorologi ya. 2019 cukup baru nih, ada Meteorology and Climate Influence on Tropospheric Ozone, a Review of Natural Resources, Chemistry and Transport Patterns. Kalau jurnal-jurnal air quality kebanyakan yang bagus-bagus dari Cina. Kenapa ya? Cina sumber masalahnya di situ ya. Meteorologi ya. Nah ini kita lihat aja ya. Di sini sih abstraknya ya. Baca dulu abstraknya. Kalau datang-datang ke jurnal itu kita baca abstraknya. Setelah baca judul ya. Sambil belajar apa namanya itu ya. Metode penelitian. Metode udah diajarin juga sih. Barangkali lupa ya. Tropospheric ozone is a key air pollutant and greenhouse gases. Ya. Oke, kemudian apa nih? Di sini kan dia bincang-bincang aja nih. Apa ya? Nah, ini ada 3 pathways yang mempengaruhi ini ya, ada precursor emission ya. Jadi natural precursor emission ya, penyebab naturalnya. Kemudian kinetiknya ya, reaksi-reaksi kinetiknya. Kemudian transport. Ya, dia bicara itu ya. Kemudian dia hubungkan dengan BDC ya, Brewer Dawson Circulation, kemudian ada Hadley Circulation, kemudian ada El Nino, La Nina atau ENSO. Kemudian setelah lihat gini, lihat kesimpulannya ya. Kesimpulannya apa nih? Ada efeknya ke perubahan iklim. Ya, jadi dia masih nampaknya berarti may largely affect. Ya, berarti dia tidak bisa di sini tidak mengkuantifikasi ya, tapi kira-kira adalah dampaknya besar gitu. Ya. Baru dia masukin, kalau masih ragu-ragu, masukin future research and model improvement are required to fill these gaps. Oke. Di masa depan itu sarannya dia masukin. Ya, ini skemanya aja ya. Skema ini biasanya nggak biasanya nggak diambil, tapi dia dibuat. Skema ini dia buat sendiri. Barangkali ada dosen dia bikin sendiri kayak gini, sket ya. Nggak boleh ngambil dari gambar buku orang nih ya. Kalau ngambil kita harus izin, harus ada izinnya. Ya, ini harus ada izinnya. Jadi yang ada gambar di dalam jurnal itu kebanyakan ya, ini jurnalnya Bonafit ya berarti ya, Springer ya. Itu tidak pernah ngambil dari buku orang. Misalnya saya ngambil dari buku Daniel Jacob, dari saya tempel ke sini nggak boleh ya. Harus bikin sendiri ya. Bikin sendiri ya. Tarik-tarik garis sendiri, kasih gambar tanaman, kasih gambar mobil, segala macam. Dan ini semua bagian dari artnya ini juga harus publik ya. Apa ya namanya ya? Ini kalau kita cari gambar nih ya. Misalnya supercar. Ini ada image, cari gambar, more, ini ada settingannya ya. Mana ya settingnya? Nah ini nih, ada ya, disebutnya harus
Creative Commons license ya. Jangan yang komersial. Nah, yang YouTuber pasti udah tahu lah. Ya, jadi kalau kita ngambil background suara, background gambar, ya itu harus yang Creative Commons license. Ini nggak bakal dituntut ya. Ini ambil gambar ini. Oh, car art. Ya. Ambil yang lisensinya adalah Creative Commons. Artinya boleh dipakai buat gambar-gambar tadi ya. Gitu ya cara bikinnya ya. Ini pasti bukan copy paste dari tempat lain. Termasuk deskripsi. Biasanya di deskripsi bimbingan saya nggak ada gambar begini. Buang aja gambar, kecuali bikin sendiri gitu. Tidak pernah bikin gambar bimbingan saya, biasanya nggak pernah ada gambar yang ngambil dari buku orang lain. Bikin sendiri. Semuanya bikin sendiri. Gitu ya. Oke, kemudian bentuknya begitu ya. Terus ya ini jenis reaksinya ya. Ini ada pembentukan ozon ya. Jadi kalau baca-baca dari sini bagus juga ya. Dia nyerangin juga nih. Dia nerangin. Ya ini pembentukannya dari NO2 terkena gelombang pendek jadi NO dan O. Ya, O-nya itu sifatnya tiga primer ya, ketiga. Kemudian O-nya itu tambah O2, DM, M ini adalah katalis ya. Dia nggak ikut bereaksi jadi O3 ya. Kalau NO2-nya ningkat ya O3-nya pasti ningkat gitu. Sementara depletion-nya atau penghilangannya ya nanti NO ketemu O3 jadi O2 plus NO2. Tapi NO2-nya ini ntar jadi O3 lagi gitu. Jadi terus mundur bulat aja terus ya. Dan seterusnya ini ada yang dengan OH, dengan RH gitu ya. Kemudian ini ada source-nya ya, source-nya sumbernya dari soil, dari tanah ada ya. Kenapa dari tanah ya? Karena di dalam tanah itu ada apa namanya, bakteri-bakteri nitrobakteria ya. Ya. Dia pengurai nitrat ya, pengurai nitrat. Jadi ada bakteri nitrosomonas, ada bakteri nitrobakter lah, banyak lah yang ada di tanah itu ya. Kemudian emisi NOx dari lightning ya, dari petir itu juga ada ya. Kemudian dari BVOC ya, bio volatile organic compound. Ini dijelaskan dengan banyak, dengan menarik ya. Ini dia jelasin ini. Dia dijelasin cukup detail ya kalau mau baca-baca ya. Emisi dari wildfire, dari kebakaran hutan. Kemudian dari wetland, dari gambut, rawa, tanah rawa. Kemudian efeknya dari ozone chemistry and deposition ya. Ini kayaknya cukup lengkap ya. Kayak buku gitu dibikin ya di sini ya. Saya cari gambar di sini, mana gambarnya ya? Kayaknya kalau di Springer ini gambarnya bisa di bawah kayaknya. Nggak ada gambarnya ya? Atau harus di-download? Gambarnya mana ya? Masa huruf semua ya? Oh, dia ini berarti jenisnya review ya. Jenisnya adalah literatur review jurnal ini ya. Bukan artikel penelitian khusus ya, enggak ya. Nah, ini juga mungkin belum dikasih tahu ya. Jadi jurnal itu isinya macam-macam ya. Ada yang dia artikel penelitian kita ya, artikel primer ya, penelitian ya. Ada yang sifatnya literatur review ya. Ini sifatnya literatur review ya. Dia ngumpulin literatur review aja ya. Dia kumpulin dari penelitian orang lain. Sorry benar. Diputar gimana ya? Diputar ya di sini ya. Download dulu ya, baru diputar. Nah ini ya. Dia cuma ngumpulin penelitian orang gitu.
Ini ada banyak penelitiannya ya. Dia kumpul-kumpulin, kemudian dia klasterisasi ya. Kemudian dia bikin kesimpulan ya. Ada juga yang dia mereview satu penelitian. Ya, dia jawab satu penelitian itu dianalisis. Ada juga. Kalau ini literature review ya, jadi banyak. Ini sumbernya dia baca nggak cuma segini ya, dia bacanya ada 1000 literatur ya. Dari 1000 kemudian dia bikin sarikan, kemudian dia clustering. Misalnya gini, penelitian ENSO sama curah hujan di Indonesia kan ada banyak tuh ya penelitiannya. Nah, kemudian ada kita bikin literatur reviewnya tuh. Dampaknya apa sih? Oh, menurut Edwin Adrian begini, menurut siapa begini, menurut saya begini gitu. Nah, kemudian kita clustering. Ya, ternyata menurut Pak Evin itu buat hujan seasonal, kemudian ada yang hujan tahunan, kemudian ada yang hujan harian, kemudian ada yang hujan ekstrim gitu. Itu yang dianalisis ya. Jadi jurnal ya. Itu juga jadi jurnal. Kayak gini contohnya. Ya. Jadi dia tidak melakukan penelitian ya. Eksperimen secara langsung enggak. Tapi dia melakukan literature review. Gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Pengaruh meteorologikal terhadap tropospheric ozone. Statistical method. Nah, kalau ini dia penelitian ya. Tahun 2001 ya udah agak lama ya. Janganlah, udah agak lama. Cari aja yang baru ya. Recent ozone trend in Chinese free troposphere. Role of local emission and reductions of meteorology. Sama ya. Ini ada orang Indonesianya nggak ya? Nggak ada ya. Oke, di sini dia pakai data satelit ya. Nah, dari sinilah kalau mau banyak baca jurnal itu dapat oh ternyata ada data satelit nih, ada IMETSAT nih. Nah, dia bisa lihat ozon ya, kerapatan density ozon di situ bisa kelihatan. Dapat data dari situ ya. Jadi sekarang tuh harus banyak baca jurnal ya. Mumpung belum terutama semester 6 nih. Semester 7 juga iya deh ya, belum bikin proposal ya. Belum mulai bimbingan ya. Harus banyak-banyak baca jurnal ya. Banyak baca nanti ketemulah ternyata ada NRMSE apa tuh NRMSE normalize ya. Root mean square error. NMB apa tuh? Normalize mean bias ya. Gitu ya. Ini dia bikin model, oh dia ngebandingin antara model dan observasi kayaknya ini. Wah, ini pakai R ini ketahuan ya kalau kotak-kotak begini bikinnya ya. Berarti ini pakai R dia. Kotak-kotak ini ya. Wah, ini jelas ya, ini pakai ini R banget nih dari gambar grafiknya ini udah kelihatan. Toolsnya adalah R ya. Udah kelihatan banget itu dari gambar grafiknya ini ya. Banyak sih ya kalau mau dikupas mah ya, penelitian-penelitian ya. Oke. Carinya jangan yang sulit-sulit ya. Carinya gampang-gampang aja ya. Apa misalnya ya. Kalau mau lihat penelitian terbaru ya, yang ini 5 tahun terakhir ya, saya sarankan ya, jangan terlalu baru gitu. 5 tahun terakhir aja lah gitu. Efek meteorologi variability ozone and tropospheric and lower stratospheric over tropical station Tumba India nih. Ini M. Muhsin ini India apa Indonesia ya? Oh, India semua ya. Ya penelitian-penelitiannya begitu-begitu aja ya. Yang dihubungkan dengan meteorologi lah ya.
Tinggal lihat yang mana nanti. Barangkali ada yang tertarik gitu ya. Ini yang agak menarik ini ya, impact of ENSO pada interannual ability of metana dan tropospheric ozone. Emang ada ya? Coba aja lihat dulu. Ada aja orang ya, penelitian ya. Tapi jurnalnya EGU nih. EGU itu kebanyakan kayak mahasiswa gitu ya. Agak di bawah ya. Agak di bawah yang jurnal Bonafit gitu ya. Tapi ya lumayan. Nah, dia dibandingin simulasi, kemudian meteorologi, kemudian biomas, kemudian ini kayak pakai sebuah model ini, atau model apa ya? Nah, dia bandingkan tuh ya. Ini ada aircraft observation gitu ya. Kemudian impact tropospheric ozone and radiative effect. Nah, ini ada juga. Ini pressure, latitude, kemudian ini apa nih? Impact O3-nya, persentasenya. Nah, di sini kelihatan bahwa apa ini bacanya gimana ya? Ini harus baca isinya nih. Ini pengaruhnya kuat di daerah tropis, tapi kuatnya nih ternyata melemahkan ini. Kita harus baca jurnalnya dengan hati-hati ya. Apalagi ya, yang di Indonesia nggak ada ya. Sedih banget kalau penelitian di Indonesia ini nggak ada. Kalau nyari Indonesia, kalau nggak Indonesia, maritime kontinen pasti ada itu. Influence of environmental condition and tropospheric dioxide in urban area. Nggak tahu ini spatial distribution of ozone. Ini gampang banget nih. Ini tinggal digambarin doang nih. Ini IPB nih. Orang IPB nih, Pak Rahmat Hidayat ini. Ini tinggal digambarin doang ya. Kalau spatial distribution, udah data satelit kamu gambar aja, diceritain. Jadi ya. Nah, ini nih mahasiswa nih ya. Ini mahasiswa kalau nggak S2 ya, ini S2 nih kayaknya. Department of Technology Natural Resources Management. Kalau Pak Rahmat ini Klima Terapan IPB. Nanti kalau yang mau S2 di sana jadi dosen. Di sana dosennya Pak Rahmat namanya. Tuh kan tinggal digambar-gambarin aja gini ya. Gambar-gambarin, dikacapin gitu ya. Selesai kan? Ya, ini ozonnya troposferiknya dalam satuan DU ya, Dapson unit. Jadi ozon itu ada yang bersifat konsentrasi, ppb itu konsentrasi, lihatnya volume. Kalau Dapson unit itu ngelihatnya gini. Jadi kayak kalian nih, ini kan lihat mouse nih ya. Ini kan 3 dimensi kan. Nah, kalau konsentrasi itu dia lihatnya volume. Tapi kalau ngelihat Dobson unit itu dilihat dari atas aja gini. Bentuknya begini. Lihatnya densitas. Jadi nggak bisa ngelihat volumenya, dia lihat densitasnya aja. Kebanyakan dari satelit ya. Dia cuman ngegambar ozon ya, cuman dihubungin sama jumlah hotspot gitu doang ya. Jadi ya S2, ini kayaknya S2 ya. Apalagi ya? Nah, ini ada nih, ini kayaknya BMKG nih Indonesia. Effect of ozone precursor on surface ozone variations in GAW Kota Tabang dan Ciberem. Wah, ini kalau sampai bukan orang BMKG keterlaluan ini. Kalau sampai bukan orang BMKG yang nulis keterlaluan banget. Untungnya orang BMKG nih, ya, Center of Applied Climate Information Service. Siapa ya ini ya? AI Utami siapa ya? Nggak apa. Yang saya tahu yang Asnia aja Pak, di pusat ya kalau nggak salah Marita Asnia itu. Ya ada ya berarti ya. Berarti ini kalau ini Mbak Rika ya. Mbak Rika ya. Mbak Riri dulu, Pak. Iya saya tahu namanya Mbak Rika ya. Iya. Iya saya pernah ketemu nih di waktu conference atau di pengukuran gas rumah kaca di Bali itu tahun berapa? 2012 ya. Oke, ini dulu stafnya Pak Edwin Adrian ini. Oke, ya. Ini kalau sampai bukan orang BMKG ya, yang nulis itu sangat menyedihkan gitu ya.
Datanya data BMKG nih, yang punya hanya orang BMKG. Ya ini dilihat aja, ya ini ada ozon, kemudian ada UV relationship in Kota Tabang ya. UV-nya karena tidak punya data, maka pakai data jam-jaman. Kemudian trennya O3 CO2 dibahas di situ gitu ya. Kemudian maksimum minimum ya, statistik dasar ya. Kalau lupa rumusnya summary di R itu baca summary langsung keluar. Kemudian dipetakan ya, ini ada concentration daily average, kemudian relation ozone with the precursor. Precursor berarti ada yang sebelumnya ya, hari sebelumnya gitu ya. Kemudian ada seasonal comparison ya di 2 tempat. Dan sudah jadi, dan ini bisa jadi skripsi ya. Kalau mau ya. Sayang ini baru ya. Baru tahun berapa nih? Tahun 2021 ya. Ya, ini variasi ozon. Semudah ini bikin skripsi. Ya gampang ya. Yang susah tuh nyari idenya itu yang susah. Kadang-kadang ya kepikiran apa ya. Mau bikin apa gitu ya. Ya, jadi apa ya? Karena kalian mau bikin skripsi ya, harus cari ide ya. Gimana cara mencari ide yang simple tapi hasilnya nggak kelihatan simple gitu. Hasilnya nggak kelihatan simple. Kenapa? Kenapa nggak kelihatan simple? Karena jarang dipakai temanya ya. Apaan tuh kan? Dosen pembimbing itu penguji itu udah apa ini ya? Ozon ini apa? Dibingung dia tuh. Karena di sini nggak ada yang concernnya ke KU, nggak ada ya. Misalnya ada yang mau, kecuali dapat penguji saya baru saya tahu. Yang lain-lain ya, ini apa ini? Bingung ya. Padahal gini-gini doang isinya ya. Lebih susah bikin apa tuh ya, PCA apa itu lebih susah itu. Ini lebih gampang. Apalagi ya? Ini ada orang Indonesia juga nih. Vertical profile variation of ozone in lower stratosphere Indonesia and influence to upper troposphere ozone based on satellite. Nah, ini tinggal gambar-gambarin aja nih. Ini bukan orang BMKG kayaknya. Kayaknya bukan orang BMKG nih. Orang mana ya? 8 ya. Kalau gambar-gambar satelit orang 8 betul ya. Oke, ini digambarin aja sama dia nih ya. Ini kan gambar begini doang ya. Ini cross section ozone PPBV ya. Ini di-download datanya dari internet ya. Itu digambar SON, DJF, MAM, analisis. Udah selesai ya. Selesai kumpulkan ya. Udah, kayak gitu doang ya. Gampang ya. Gampang ya bikin skripsi itu ya. Cari idenya aja yang susah ya. Kemudian, wah ini kalau mau cari-cari yang lebih analisisnya lebih bagus ya. Cari jurnal off, ini berarti udah jangan jurnal-jurnal yang India itu ya. Itu kalau India itu biasanya agak kurang berkualitas sih. Kalau ini kalau Journal of Climatology atau Journal of Atmospheric Science ini bagus. Kalau di KU ya. Jadi masing-masing ilmu tuh punya jurnal sendiri ya. Kayak kalian download game itu kan ada ratingnya ya. Kalau publishernya misalnya EA Sport, nah itu enak bagus berarti. Kemudian publishernya apalagi ya? Ya apalah gitu lah. Tapi kalau publishernya yang jelek-jelek ya, gamenya jelek. Ya ini 2015 tuh masih dibahas aja ya. Ini artinya apa? Artinya tidak ada istilah basi dalam penelitian itu ya. Kejadian lama itu udah basi, udah nggak up to date. Enggak. Tergantung dari cara menganalisisnya ya. Jadi nggak ada istilah, udah lama itu isu lama. Ya kalau yang lama itu menarik ya, pembahasannya menarik ya akhirnya bagus. Ya. Ini kayaknya pakai WRFChem ini kan, yang bisa begini ya. Ya kan bener kan? Ini pakai WRFChem.
Oke, ada pertanyaan ya untuk materi apa nih namanya ini tropospheric ozone. Ini kayaknya bagian dari teori yang agak-agak terakhir akhir gitu ya. Ada lagi? Ada pertanyaan? Habis lebaran presentasi ya? Ya, betul ya. Presentasinya urutannya diputuskan hari itu juga gitu. Dikocok aja hari itu. Misalnya hari ini 2. Nah, itu saya yang nentuin tuh hari ini kelompok berapa gitu. Jadi saya nggak minta nama-nama kelompoknya dulu. Kan nanti nggak fair. Jadi saya nggak tahu siapa yang ada di kelompok itu kan. Asal sebut aja kelompok 5. Udah. Apa materinya nggak tahu juga saya. Gitu ya. Jadi setiap minggu itu pasti semua harus ready, siapapun yang dipanggil kelompok. Silakan, ada pertanyaan? Baik berhubungan dengan ozon troposferik maupun yang lain nih. Misalnya ada yang mau ambil KU di mana tuh? Di mana ya? Deskripsinya ya. Kalau data penelitian di KU itu banyak. Kalau ozon ini data dari nggak dari BMKG-nya kayaknya nggak ada ya. Seingat saya. Kita coba cari aja ya. Ada nggak data dari orang lain? Surface ozone Jakarta monitoring. Ada nggak ya? Nggak ada ya. Ozone monitoring Jakarta pollution. Kalau ini PM2,5 adanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada ya. Ini kalau ada yang mau ngambilin tiap hari nih, dicatat tiap hari, misalnya saya mau penelitian lah, mau bikin simulasi WRF. Ini tiap hari nyatetin ini bisa aja ya. Ini konsentrasi harian ini. Ini ada PM2,5, PM10, SO2 gitu ya. Ini apa nih? Ini AQI ya, AQI. PM10 tuh ya, kalau ada yang mau nyatetin ya, per jam-jaman ya. Wow. Mau di mana? Di Pasar Kemis. Pasar Kemis ini Tangerang. Depok. Ya. Kalau ada yang mau niat ngambil KU ya catat aja dari sekarang 6 bulan berturut-turut ya. Istiqomah dia mencatat terus ya. Konsisten. Datanya di situ ya. Boleh aja. Kita mau beli ya. Kan sekarang kan duit. Beli aja nggak apa-apa ya misalnya. Join with Google deh. Mengambil nggak apa-apa datanya ya. Anda nih kayaknya beli data di sini nih ya. Mana ya? Support. Ada bisa request. Ingat saya bisa minta datanya kok di sini. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau jadi kontributor, pasang alat. Ada nggak yang mau bertanya? Masa nggak ada yang nanya?
bertanya Pak. Gimana? Jadi terkait data IPOR ini, misal kita akan melakukan penelitian di misal di Cilacap Pak, tapi datanya nggak ada, apakah gimana Pak solusinya Pak? Ya, terima kasih Pak. Ya tergantung. Pindah tempat bisa, ya kan? Atau nggak neliti di hari itu bisa, gitu. Yang jangan dipaksain, nggak ada, ya nggak ada. Cari yang ada lah. Ya. Cari yang ada datanya. Gitu. Atau mau pakai data dari satelit, misalnya ada substitusinya bisa. Gitu. Tergantung mau ngapain maunya gitu ya. Maunya yang mana? Air quality itu kan datanya kan nggak perlu 30 tahun jam-jaman, nggak perlu. Dia kan berubah-ubah terus, tergantung apa yang mau diangkat, apa yang mau dibahas. Di sini kalau dilihat yang Bengkulu nih ada 170 nih, apa ada kebakaran hutan di Bengkulu nih, nggak tahu ya. Barangkali ada yang dari Bengkulu gitu. Emang ada apa di Bengkulu ya? Sampai 170 ya. Kalau dilihat dari ininya dia tinggi beberapa hari nih. Bakaran ini ya. Ya, ada nggak ya? Hotspot Indonesia monitoring. Modis katalog. Ada nggak hotspot? Ada ya, betul. Lagi kebakaran, tapi ini di Kerinci ya, di Padang ya. Bengkulu kan sini ya. Apa ada imbasnya tuh ya? Di sini mungkin ya. Apa sampai sini asapnya nggak tahu juga ya. Hanya orang Bengkulu yang tahu tuh. Ini ada kebakaran nih. Cluster hotspot di sini nih. Apa ya? Padahal kayaknya di Jakarta kemarin habis hujan gede kayaknya. Ternyata ada ya. Kemudian di Jakarta ada nggak hotspot? Nggak ada, ini mah nggak ada ya. Jakarta nggak ada, hujan di Jawa ya. Ini menarik ya. Makanya dia sampai 170 nih. Ada apa nih? Ini konsisten nih, beberapa hari. Beberapa hari seperti itu. Daily data. Oke, ada lagi yang bertanya ya? Ada lagi? Atau ada yang mau bertanya tentang penelitian kualitas udara yang lainnya? Boleh juga ya. Mumpung masih semester 6 ya. Kalau udah semester 7 ya tinggal bikin ya. Silakan, ada pertanyaan? Lagi? Ada, nggak ada? Izin Pak, Ya. kan untuk kebakaran hutan ataupun gunung meletus itu kan Pak mempengaruhi kualitas udara Pak. Lalu itu apakah akan berdampak gitu Pak untuk kedepannya gitu? Apakah ozon juga berdampak dan cara menanggulangi untuk ozon sendiri itu bagaimana? Apakah bakal cepat kembali seperti semula atau bagaimana? Kalau polutan utamanya si NOx itu dikurangi ya, kalau VOC-nya juga dikurangi, itu akan akan cepat hilang dia. Ozon, surface ozonnya itu ya. Ya, itu dia karena hidupnya itu sebentar doang nih. Maksudnya lifetime-nya itu 3 sampai 4 minggu aja ya. Sisanya dia akan terurai, kemudian terdeposisi dan bereaksi dengan zat lainnya. Jadi sebenarnya cukup gampang dihilangkan itu ya. Gampang dihilanginya ya. Yang susah itu misalnya CO2 itu lama itu. CO2 itu lama. Hidupnya lama ya. Itu aja paling ya. Jadi kalau cuma menanggulanginya sih gampang. Izin, Atau Pak, permasalahannya kebakaran hutan, itu agak susah menanggulanginya. Kenapa? izin Pak, Berikutnya. Pak, jika CO2-nya itu mengalami kan ketika gunung
berkelanjutan pasti CO2 mengalami peningkatan, Pak. Itu apakah bakal terus berpengaruh dalam 100 tahun ke depan atau bakal ada yang berkurang gitu, Bu, dari konsentrasinya? Nambah terus ya. Kalau CO2 lama ya. Terakumulasi dia, lama dia hilangnya. Ya. CO2 lama dia hilang. CO2 itu baru pecah di atmosfer bagian atas tuh. Dia kalau udah sampai ke atas baru pecah dia. Ya, kalau masih di bawah-bawah gini dia naik ke atas terus gitu, naik ke atas atmosfer. Gitu. Makanya dia bersifatnya kemarin kan radiative forcing-nya tinggi ya. Dalam menaikkan suhu global itu ya. Itu yang bikin susah itu. Dia nggak mudah bereaksi dengan yang lain CO2. Susah kalau dia jadi CO2 dengan apa bereaksinya. Nggak dengan apa-apa kan. Agak lama dia. CO2 itu ya. Pecahnya agak lama. Di atmosfer bagian atas. Di sini nggak bisa. Lama. Ya, terakumulasi. Ada lagi? Nggak ada? Dikerjain tugasnya. Jadi jangan langsung bubar. Ini kan masih ada beberapa jam ya. Sampai habis ya. Ya, gunakan waktu buat koordinasi mengerjakan tugasnya. Habis Lebaran, halal bihalalnya adalah presentasi ya. Langsung disebut aja. Sehari kelompoknya 2 lah ya. 2 aja, kemudian wajib ada yang bertanya. Ya pentingnya, yang penting ada yang bertanya, ada yang merespon gitu ya. Ada berapa kelompok kemarin? Ada 6 ya? Ada 6 kelompok ya? Iya Pak, 6 kelompok. Apa aja kasusnya kemarin ya? Coba apa aja? Nyatet apa enggak? PM 2,5, kabut asap, hujan asam, polusi troposferik ozon, debu letusan gunung berapi, sama black carbon, Pak. Ya, minggu depan tinggal letusan gunung aja ya. Vulkanik ya, as ya. Jadi udah ada semua ya. Tinggal kan Lebaran 2 minggu ya libur ya. 2 minggu apa seminggu ya? Seminggu ya. Seminggu, Pak. Ya, seminggu kerjaan aja dari sekarang ya. Kerjakan aja dari sekarang. Nanti yang maju pertama itu ya terserah ya, saya mau panggil siapa gitu kan. Panggil kelompok berapa, 5 gitu. Itu aja. Oke ya. Oke, itu aja dari saya ya. Ada lagi nggak mau tanya? Kalau disuruh nanya nggak mau nanya. Ntar kalau mau ujian nanya nih. Ya udah Pak, saya izin nanya, Pak. Apa? Ya, gimana, gimana? Ini kan yang ditampilin sekarang kan air pollution di Bengkulu ya, Bapak bilang tadi yang 170, tapi ngecek di hotspot terbaru nggak ada. Tapi saya ngecek hotspot selama 10 hari terakhir, di situ di daerah Bengkulu ada 3 hotspot di 10 hari Ada terakhir. Ada Pak, tapi linknya, 10 hari terakhir. Linknya di mana? Bentar, Pak. Bukan di sini ya? Ini dia bukan. karena plus. Oh, ini dirubah ya? Coba 3 hari terakhir. Oh, 3 hari boleh, terakhir Pak. ada nih. Ada ya? 3 hari terakhir ada, betul. Di sini nih. Tapi Bengkulu ya? Bengkulu masih ini ya? Yang saya lihat dari citra satelit BMKG, Pak, ada Citra data ya? ya, data hotspot 10 hari terakhir ada 3 hotspot di daerah Bengkulu, Pak. 3 ya? Ya, Kalau jadi 3 berarti dia apa kesimpulannya? mau nanya berapa hari sih bertahannya di situ, Pak? Maksudnya hari ini kita lihat nggak ada hotspot tapi kualitas udaranya cukup buruk gitu, Pak. Itu maksudnya ya? Iya betul. Ya kalau hotspotnya kan tiap hari berubah kan? Hotspotnya kan tiap hari berubah. Nah, KU-nya itu berapa lama bertahan? Ya, itu tergantung kondisi atmosfer ya. Kalau di daerah tropis tuh cepat dia nggak lama. Kalau di daerah-daerah lintang tinggi itu agak lama. Kenapa? Karena ada blocking ya. Blocking itu dia terapit dengan tekanan tinggi ya. Di sini tekanan tinggi semua ya. Kan udara kan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah gitu ya. Gitu ya. Ya kan? Ya nggak? Nah, jadi udara itu masuk ke situ semua gitu kalau ada blocking ya. Udaranya itu masuk semua ya. Jadi upwind semua ke situ semua, menuju ke situ gitu. Ya. Menuju ke situ semua. Jadi atmosfernya polutannya nggak kemana-mana seperti di Cina ya. Cina, Korea gitu ya.
Kalau di Indonesia kan semuanya tekanan rendah dia. Tekanan rendah. Sehingga udara itu dia tertransport. Nah, cuman saya nggak tahu nih, ini apakah sekarang anginnya itu masih baratan dan dia itu di sini kan ada pegunungan. Apakah polutannya itu ketahan begitu? Nggak tahu juga kan. Kan masih baratan sekarang ya. Sebenarnya sih harusnya sudah ada yang ke arah timur. Tapi kalau nanti dilihat aja streamline. Apakah karena faktor topografi dia ketahan polutan itu sehingga nggak bisa kemana-mana gitu, ketahan topografi gitu. Kan asap itu kan dia nggak tinggi banget ya, dia paling beberapa meter aja. Jadi kalau ada pegunungan yang nggak tinggi pun dia akan ketahan di situ. Gitu. Dia akan ngumpul-ngumpul di situ aja. Kalau Jakarta kan nggak punya barrier dia. Barriernya Bogor. Ya. Barrier sebelah selatan sini. Ya. Cuman untungnya Jakarta adalah dari barat ke timurnya nggak ada barrier. Ya. Ini dari Serang sampai Kerawang ini nggak ada barrier. Ya. Jadi kalau ketemu angin zonal ya, baratan timuran itu langsung ketiup ya, polutan di Jakarta itu ya. Masalahnya kalau angin zonalnya nggak aktif. Yang aktif itu adalah angin darat laut. Ya, lokalnya aja ya. Ya pas sangat angin laut itu ya nanti kekumpul ke Jakarta ya. Angin laut kan dia kan adanya kan di siang hari ya. Angin darat kan di malam hari ya. Nah, saat di malam hari dia akan polutannya akan terdifusi ke arah laut. Kalau misalnya angin zonalnya nggak bereaksi. Jadi kalau di Jakarta itu sebenarnya sih no worries ya. Jakarta itu enak banget gitu ya. Kita mau bakar rumah satu Jakarta juga dia nggak akan terjadi kabut asap kayak di Kalimantan. Ibaratnya begitu ya. Tapi kalau di Kalimantan beda ya. Kalimantan pasti ya. Di sini ya. Ya ini macam-macam ya letaknya ya. Kalau di Banjarbaru nih ada barrier juga di sini. Ada barriernya, ada pegunungan beratus ya kalau pas ada angin baratan ya. Di sini lagi kabut asap, waduh, bencana itu. Ada barriernya di sini. Pun dengan angin timuran ya. Misalnya ada angin timuran ya. Terjadi kabut asap. Ya di sini agak cekung di sini. Ya, ini letaknya agak cekung nih. Sama ya di Kalteng juga gitu kayaknya ya. Ini cekung di sini. Nah, di Kaltim yang ibu kota baru tuh ya. Ini di sini cekung juga ya. Di sini pegunungan ya. Ini pegunungan di sini. Nanti kacaunya adalah kalau di sini terjadi kebakaran hutan, kemudian dia itu angin timuran, ya terjadi kabut asap di sini. Tungguin aja beritanya nanti kalau udah jadi ibu kotanya. Ada kebakaran di sini ya. Di mana sih ya? Semboja mana ya di sini ya? Mana sih? Di sekitaran sini ya. Kalau nggak salah sekitaran sini. Nah, ya sekitaran sini. Ibu kotanya nanti di sekitaran sini ya. Nah, ini nih ada daerah-daerah ya. Di sini nih pegunungan tinggi-tinggi banget ya. Kalau sekarang dia nggak terjadi jarang terjadi kabut asap di sini, kenapa ya? Karena di sini masih hutan belantara memang. Lihat aja videonya tuh yang lagi ditebang-tebangin buat dibangun jadi ibu kota ya. Bener-bener hutan belantara deh. Hutan ya. Paling kebun sawit adanya ya. Tapi nggak sebanyak yang di Kalteng dan di Kalteng, Kalbar, Kalsel ya. Kaltim agak sedikit ya. Dia lebih konservatif ya, suku Dayak ya. Dayak apa ya namanya? Dayak Mahakam. Dayak apa? Mereka menjaga hutannya banget ya. Nggak boleh tersentuh hutannya itu ya. Ya sangat bagus ya lingkungannya. Mungkin bagi beberapa orang itu nggak bagus ya. Oh itu hutan, segala macam. Tapi sebenarnya bagus ya. Artinya lingkungannya masih asri gitu ya. Masih asri. Justru Jakarta ini yang isinya jalan tol semuanya nggak bagus. Pulau Jawa tuh yang isinya beton semua itu ya. Nah itu nggak bagus ya. Dia nggak sustain. Kalau dilihat dari sustainable nih Jawa ini pulau yang sangat tidak sustain. Kenapa nggak sustainnya? Ini kalau nggak disuplai batu bara lagi dari luar Jawa ya. Di Jawa ini nggak bisa nyala ya lampu-lampu di kota-kota besar di Pulau Jawa. Nggak sustain. Kemudian apalagi? Ya kemudian lingkungannya rusak ya.
Mungkin sekarang Jawa ini masih produksi padi ya, tapi ntar lama-lama ya udah jadi perumahan semua. Penyangga produksi padi yang besar kan adanya di mana? Di Sulawesi Selatan, di Sumatera itu banyak ya produksi padinya ya, jangan salah ya. Kemudian di Nusa Tenggara ini produksi padi banyak. Bali ya. Kalau di Jawa ini ya, ini dibandingkan dengan jumlah penduduknya itu udah jauh. Jadi kalau mau menyerang Indonesia misalnya, ini dimatiin aja suplainya ya. Jawa ini lama-lama mati sendiri gitu, di blokade gitu, mati sendiri kita ya. Kan gitu kan. Udah pernah belajar strategi perang belum? Belajar dulu ya. Rusia itu kan dia kan cuma gitu doang kan, itu kan nggak perang gitu. Ya itu kan cuma main blokade doang ya. Jadi dia blokade nih di sini nih. Ini kan blokade nih. Mana sih Ukraina nih? Nah, ini kan laut nih. Ini laut nih. Ini Rusia nih. Ini Belarusia, ini sekutunya ini. Ini sekutunya ini. Tinggal sisa apa? Tinggal sisa Polandia nih. Polandia mau kabur ke sini nih. Kalau mau kabur nih dari Rusia, kabur ke Polandia, kabur ke sini, kabur ke sini nggak bisa. Ini nih CS-nya ini ya. Terus di bawah laut doang ya, nggak bisa kemana-mana ya. Ini ada Turki di sini. Ini kan ada Crimea ya. Crimea apa ya? Ini udah dicaplok sama Rusia ya. Jadi dia main blokade aja ya. Blokade, suplai bahan pangannya udah susah ya. Lama-lama lapar sendiri, akhirnya nyerah gitu. Akhirnya nyerah ya. Sama di Jawa juga gitu. Indonesia ya. Indonesia. Ini kalau misalnya terblokade, aduh. Kita nggak kena blokade aja minyak goreng udah susah kan? Itu minyak goreng dihasilkan sendiri loh itu ya. Minyak goreng itu dihasilkan sendiri ya. Bukannya kita impor dari negara lain, itu dihasilkan sendiri ya. Itu aja nggak usah diblokade aja susah itu. Apalagi diblokade, waduh makin-makin ya. Makin-makin tersiksa ya. Ya, jadi jangan kalau di sosmed jangan sombong ya. Banyak netizen Indonesia kan sombongnya bukan main ya. Ya, jadi jangan sombong bahwa tidak ada yang negara yang menyerang Indonesia karena takut. Bukan karena takut. Karena ngapain diserang ya? Ditungguin aja udah hancur sendiri. Begitu ya. Dalam perang itu begitu ya. Kita tidak perlu mengeluarkan tank dan pesawat terbang ya. Kasih aja hoax sedikit udah hancur gitu. Itu doang ya. Atau minyak gorengnya dibeli aja ntar jadi mahal juga hancur sendiri gitu ya. Jadi saking rapuhnya begitu. Itu sudah dibahas ya di Universitas Pertahanan ya, Unhan itu ya, bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling terbuka ya. Terbuka, susah ya. Susah. Dia sangat lingkungannya sangat friendly juga ya. Sangat friendly, maksudnya cuacanya juga bersahabat gitu ya. Kalau di luar negeri itu ya, nanti perang ini ya Ukraina sama Rusia ini kalau pas musim dingin itu dia turun sendiri ya. Pasti ini kan karena pas musim hangat ya, mau summer ya. Nanti kalau udah mau Desember lagi itu dia turun sendiri ya. Selesai sendiri dia. Kenapa? Karena udah ada salju, kemudian suplainya terbatas, bahan makanan sedikit. Yang menyerang dan yang diserang sama posisinya. Tapi kalau Indonesia enggak. Musimnya hangat, panas, hujan enak sekali. Jadi nggak ada istilah rehat perangnya, itu perang terus, nggak henti-henti kalau ada perang. Makanya kemarin saat terjadi GAM ya di Aceh, gitu, maupun sekarang ada KKB di Papua itu susah diberantas, maupun gerakan-gerakan separatis yang ada di sini itu susah diberantas. Kenapa? Ya tadi ya iklimnya bersahabat ya. Mereka lari ke gunung itu bisa makan, gitu ya. Waktu itu yang ada GAM. Jadi memang ya perlu jadi perhatian khusus di Indonesia ya, bahwa kita harus memperkuat ketahanan. Ketahanan apa? Ketahanan pangan ya, ketahanan lingkungan ya. Lingkungan harus dijaga gitu ya. Kalau di iklim ya, yang iklimnya masih terjaga lingkungannya ya, di sini bisa dilihat ya. Ini ada daerah Sumatera ya, tinggal beberapa aja, kemudian Papua ya terjaga sekali, kemudian Kalimantan ya, Sulawesi, kalau Jawa udah
lingkungannya udah itu dikatakanlah rusak lah. Udah rusak sekali ya. Jadi kalian nanti yang masih muda-muda ya, masih umur-umur 20 kurang itu ya. 20 kurang ya, semester 6 ya. Belum sampai 20 tahun ya, itu berpikir gimana caranya meninggalkan Pulau Jawa ya, yang orang Jawa. Ya. Caranya gimana ya? Nanti penempatan minta di Papua gitu ya, yang masih asri gitu, minta di Kalimantan. Ya. Jangan minta di Jawa, ngapain minta di Jawa ya? Kenapa saya pindah ke Jawa? Ya karena STMKG di Jawa, coba STMKG pindah di Kalimantan, saya ke Kalimantan. Ya, dengan senang hati saya kalau STMKG pindah ke Kalimantan. Dengan senang hati ya. Balik lagi ke Kalimantan. Karena saya mau ngajar di STMKG jadi pindah ke Pulau Jawa. Kalau STMKG-nya bubar juga saya balik lagi ke Kalimantan ya. Apalagi di Pulau Jawa. Ya terpaksa aja di Pulau Jawa ya. Sumatera masih banyak ya, masih enak ya. Mungkin kalau Medan udah padat di sini, Medan ya, di Aceh masih enak lingkungannya ya. Di Lampung udah ramai sekarang ya. Yang kerusakannya paling parah itu yang pulau kecil saya lihat ini Bangka ya. Bangka ini kalau dari naik pesawat ya, itu nanti di sini kalian kayak melihat ada kawah ya. Mana ya? Ini ya. Ini nih. Ini ada mana ya? Bolong-bolong ya. Nah, iya. Lihat ya, ini ada danau ya. Lihat kan ya? Ada danau warna-warni ya. Ini bukan wisata alam ini. Ini tambang ya, tambang kaolin ya. Bauksit ya. Bauksit timah ya. Wah, ini bolong-bolong bekas tambang ini ya. Radiasinya sangat tinggi ya. Saya pernah main ke situ ya. Ngecek radiasinya tinggi. Hewan-hewan tuh nggak ada di sini ya. Dikit banget ya. Radiasinya tinggi ya. Dia radioaktif dia. Ya berbahaya. Tanaman itu hampir nggak tumbuh ya. Ini bener-bener gersang ini ya. Tuh. Ini ada yang ditutupin kayaknya nih. Ya ini gersang ya. Putih ya. Tuh. Rusak ya. Ini rusak ya. Pertambangan berapa puluh tahun ya. Ada yang orang Bangka nggak di sini? Nggak pernah ya? Nggak pernah ke Pulau Bangka ya? Kalau ini kebun ya. Yang jarak-jarak ini kebun. Kalau ini rusak, alamnya rusak ya. Ini bukan sungai, bukan danau ya. Bukan danau buatan juga ya. Memang rusak di tambang. Memang rusak di tambang. Ini herannya itu nggak di apa ya? Nggak ditanam kembali ya. Harusnya kan ditanam kembali ya. Atau yang pernah jalan-jalan ke Kalimantan Selatan. Setahu saya lubang yang paling besar di sini. Mana ya? Kelihatan kok ya ini dari atas ya. Nah, ini ada lubang besar banget ya. Bukan danau ya ini ya. Ini bekas digali batu bara ya. Kemudian kena air ya. Tambangnya, terus lubangnya mana lagi nih di sini nih. Nah ini ya. Nah ini nih ya. Ini tuh, cekungannya dalam banget ya. Truk itu bannya itu sebesar bangunan satu lantai ya. Bannya ya, rodanya ya. Jadi kalau mau naik ke atas harus naik tangga ya. Ya kita bicara isu lingkungan lah. Nggak apa-apa kan universitas ya. Kita kan bukan SD SMP ya belajarnya gitu aja. Ini kan kita belajar isu lingkungan ya. Yaitu ini ada foto nih, nah ini ada cewek-cewek senderan di ban ini ya. Ini kalau mau naik ini naik tangga nih tinggi banget ya. Tinggi banget ya. Orang tuh segini tuh ya. Ini dia separuhnya ini ya. Ini mobil ya, mobil Ford. Ya. Mobil Ford ini segini ya. Truknya segini ya, gede banget ya. Ini kalau di tengah-tengah tuh kecil banget ya. Kayak semut ya masuk ke tengah-tengah lubang tadi ya itu ya. Itu kecil banget kayak semut ya. Lubang Adaro. Itu ya. Kecil banget ini ya. Masuk ke tengah-tengah sini. Dalam sekali ya. Dalam sekali itu ya. Dalam sekali ya.
Tuh ya, kecil banget ya ini ya. Tadinya mah nggak begini, ini digali terus. Ya itulah ya, manusia ya selalu berbuat kerusakan ya. Ya kalau nggak merusak ya manusianya harus dimusnahkan dulu ya. Dengan cara perang mungkin tadi ya, itu memusnahkan manusia itu ya. Itu parah banget ya. Parah banget ya, sedih ya lihatnya ya. Tapi kalau nggak gitu mati lampu terus ya. Yang Pulau Jawa. Kalau yang di luar emang mati lampu. Yang di Kalimantan yang diambilin baranya itu mati lampu. Tanya aja yang orang Kalimantan atau yang pernah dinas di Kalimantan. Kita bilangnya bukan pemadaman bergilir ya, tapi penyalaan bergilir ya. Karena nyala sama padamnya lamaan padamnya ya. Ya, itu menyalakan listriknya bergilir. Jadi kalau di Jakarta kan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Kalau di sana enggak, di sana adalah pelistrikan bergilir ya, digilir. Saking mati lampunya sering ya. Oke, ada lagi yang ingin bicara, boleh isu lingkungan atau apa gitu, daripada nggak ada pertanyaan kualitas udara kan. Gimana? Ada lagi cara ya? Saya sih maunya sih orang BMKG sih itu ya, nggak terlalu teknikal ya. Ada yang gabung-gabung apa ya, isu lingkungan gitu ya. Ya mungkin ada pembicara di TV gitu ya. Mungkin jurusannya S2-nya climate change politik. Nah, kan keren kan? Jangan politik kadrun sama cebong aja kan? Apa gitu ya, climate change politik kan keren. Isu lingkungan. Tapi kelihatannya memang lebih senang sama yang saintis kayaknya ya pegawai BMKG ya, yang hitung-hitungan pakai rumus-rumus susah-susah itu ya. Ya. Atau nih kan mungkin karena yang masuk jurusan IPA, tapi sekarang kan yang boleh yang jurusan IPS ya, boleh masuk, mungkin akan beda ceritanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada nggak? Ada nggak ada? Izin Nggak ada Pak, ya? Ya silakan. izin Pak, izin bertanya. Jadi di daerah saya itu ada pabrik besar gitu Pak, pabrik rum. Pabrik itu sering di demo gitu Pak. Tapi alasannya dari bau yang ditimbulkan itu sudah diatasi gitu Pak. Katanya udah sesuai dengan ambang batasnya gitu. Tapi kenapa masih tercium? Lalu saya cek di analisis kualitas udara itu AKI-nya itu masih ini Pak, lebih tinggi dari Jakarta PM 2,5-nya. Jadi bagaimana? Iya Pak, bagaimana kita bisa tahu Pak itu polutan itu berasal dari pabriknya atau dari kendaraan bermotor dan sebagainya. Sedangkan di daerah saya itu termasuk desa gitu Pak, sangat jarang ada kendaraan gitu Pak. Itu daerah mana tuh? Daerah mana? Izin Pak, di Sukoharjo Pak. Sukoharjo. Rum itu Miras ya? Miras ya? Bukan ya? Siap, bukan Pak. Rayon Utama Makmur Pak, itu termasuk yang terbesar gitu Pak. Itu pabrik apa sih? Untuk serat rayon gitu Pak, untuk bahan teks, apa ya bilang, Sritex Pak. Oh, Sritex tekstil ya? Siap, Baunya ya, ya. Pak. Saya kira pabrik rum-rum yang buat bikin kue itu ya, campur. Oke. Caranya gimana menentukan itu adalah polutan apa bukan? Ya harus kita ukur ya. Kalau kita punya alat, kita taruh di dekat sekitaran pabriknya aja tuh ya. Bandingin sama yang agak jauh dari pabrik dikit aja. Nilainya bandingin aja tuh. Nilai bandingin aja. Caranya begitu sih. Ya. Iya memang obat-obat tekstil itu kan keras ya. Keras banget ya obat tekstil tuh. Kalau ke Tanah Abang aja saya nggak sanggup kadang-kadang ya, ke lantai paling bawah tuh ya. Saya karena sering nemenin belanja ke Tanah Abang, nanti kalau mau beli bahan di Tanah Abang masuk ke bawah tuh, itu isinya bahan semua ya, bahan-bahan baju ya. Itu baunya bikin pusing, itu gatal di tenggorokan tuh, gatal kayak mau digaruk di tenggorokannya. Bahan tekstil itu, bau garmennya itu ya. Ya memang sangat menyengat ya. Apa ya, harusnya sih mereka punya treatment khusus ya. Punya treatment khusus agar tidak seperti itu, harusnya cuman nggak tahu tuh, mungkin karena
karena treatmentnya kurang baik atau bagaimana gitu ya. Jadi tercium oleh masyarakat sekitar, itu yang juga yang sangat berbahaya gitu dari garment itu. Kalau cara ngukurnya gimana? Itu kayaknya sih zat-zatnya zat-zat berbahaya itu ya. Bukan bau busuk ya, beda ya. Baunya bukan bau busuk ya. Bau obat tekstil itu ya. Siapa baunya tuh campur Pak, kadang bau busuk, kadang bau kayak tekstil, terus kadang bikin nggak bisa nafas gitu Pak. Terus saya cek di internet juga kan awalnya dituding itu C2S gitu Pak. Terus ternyata kata dari pemiliknya itu bukan C2S tapi H2S gitu Pak. Tapi kan sama aja ya Pak itu. Lebih ke bikin gak nyaman gitu kan Pak. Kalau H2S itu ya bau-bau pembusukan ya. Bau spiteng H2S itu ya. Nah, apakah dia punya treatmentnya itu salah? Ya? Perlu diselidiki tuh. Itu bagian amdalnya ya. Itu sangat-sangat memprihatinkan ya, bisa begitu ya. Kalau di Jakarta pabrik itu udah berkurang ya. Kenapa? Karena daripada bikin pabrik mendingan bikin kos-kosan gitu sekarang ya. Tanahnya lah jadi lebih mahal ya. Pabrik itu masih banyak di Tangerang atau di Karawang ya, Cikarang ya. Dipindahin ke sana ya. Itu bagus ya karena di sana kan jarang ada perumahan ya. Tapi sekarang nggak tahu ya, semenjak ada apa tuh ya, yang di Cikarang perumahan apa sih? Apa yang LRT kemarin rame itu ya. Kota sendiri apa namanya ya? Apa ya? Pak mungkin Meikarta Pak. Oh iya, Meikarta. Gara-gara ada Meikarta mungkin nanti ke depannya juga berubah itu ya. Bukan jadi zona industri lagi ya. Ya, perkembangannya gitu. Memang evolusinya gitu kan. Ini kan evolusi dari sebuah lahan itu kan ada lahan. Lahan itu kan dia kan konservatif, hutan gitu, bicara hutan atau rawa. Dari situ pertama kali nggak langsung bikin rumah. Evolusinya adalah dia jadi tanaman produksi dulu, ya. Hutan produksi ya, atau jadi sawah, ya, memproduksi persawahan, pertanian ya. Nah dari pertanian nanti terkonversi jadi apa? Biasanya dari situ jadi industri dulu ya. Dia tidak mungkin langsung jadi komplek. Ya ada juga, cuman lebih banyak jadi evolusi jadi industri ya. Setelah jadi industri apa? Baru jadi perumahan ya. Puncaknya apa? Puncaknya dari jadi bisnis ya. Kawasan bisnis itu yang paling tinggi itu. Sampai sekarang ya. Jadi goal terakhir itu tanah itu harganya akan berkali-kali lipat jadi kawasan bisnis. Gitu ya. Memang evolusinya begitu deh. Ya, agak lama. Nah, kalau di Jawa itu areanya itu udah, kalau di Singapura ya, di Singapura itu udah area bisnis sih. Semua sudut kotanya itu udah area bisnis. Hampir semuanya ya. Dia nggak punya pertanian kayaknya ya. Nggak ada sawah kayaknya di Singapura ya. Saya belum pernah ke Singapura sih. Cuma kayaknya nggak ada sawah. Apa kebun sawit kayaknya nggak ada kayaknya ya. Gitu. Dia nggak ada. Sudah jadi area bisnis, udah jadi goal terakhir. Nah, nanti paling dia mengkonversi, biasanya mereka butuh lahan terbuka ya, maka mereka akan melakukan reklamasi. Gitu ya. Ya, direklamasi, pantainya ditambahin ya. Kalau pantainya ditambahin berarti kayak Jakarta ya. Ya tadi gimana cara mengatasinya ya, harus diukur ya. Diukur dengan alat yang di situ dan yang agak jauh dari situ. Kenapa ya penyebabnya H2S itu? Saya nggak ngerti juga sih. Dari limbah, dugaan saya sih dari limbahnya itu ya. Nah dulu Pulau Singapura tuh nggak sebesar ini ya. Ini ada reklamasi ya, sini terus ya. Reklamasinya nggak mungkin ke utara ya, pasti ke selatan ya. Kenapa nggak ke utara? Ini ada Malaysia ya, ntar dia dimarahin Malaysia, dia nambah-nambah pantai di sini ya. Yang dia tambah yang di sini ya. Makin tambah ke sini makin dekat, lama-lama Singapura di sini ya. Sama Batam itu tinggal nyebrang jembatan doang lama-lama ya. Ini kan sekarang masih naik ferry ya. Ntar lama-lama tinggal nyebrang getek aja udah sampai Batam, Singapura ya. Jadi ini makin lebar. Lama-lama makin lebar ini. Gitu ya. Dia beli tanah-tanah dari sini dibawa-bawain gitu ya. Taruh di sini gitu. Sama Jakarta juga dulu gitu ya. Nah, Jakarta itu dulu ya. Ini nggak ada ya ini ya, Pantai Indah Kapuk ini. Dulu zaman saya kecil ini kecil banget segini kali ya. Pulau-pulau kecil ya. Sekarang udah jadi begini ya. Ngambil tanahnya dari mana? Ngambil tanahnya dari sini ya.
Di sini tadinya ada tanah dipindahin ke sini. Jadi ini jadi banjir, ini jadi pulau. Emang aneh-aneh aja manusia ya. Harusnya dia bikin aja di sini ya. Tapi dia nggak mau, dia maunya bikin di sini gitu. Ya, ini cerita Jakarta ya. Buat yang belum tahu ya, barangkali di sini ada pengusaha ya. Mau bikin-bikin sesuatu ya harus ramah lingkungan lah. Ya. Ini belum ada pulau A, pulau B, pulau C ya di sini ya. Belum kelihatan ya. Oke, gimana? Ada lagi pertanyaan? Ya, pertanyaan isu bagus itu ya. Bagus tuh ya. Bikin pabrik ya. Ya kalau yang mau bikin pabrik harus amdalnya harus bagus ya. Ya, harus ramah lingkungan. Ya jadi mahal ya, iya, memang begitu ya. Ya memang jadi mahal ya. Karena kita nggak merusak jadi mahal. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi tentang air quality ya? Nggak ada, kalau nggak ada ya disiapin aja ya presentasinya. Ya. Dan barangkali ada yang mau ngambil judul air quality ya, saya sangat mendukung ya. Kenapa? Karena penelitiannya masih jarang di BMKG ya. Dan subitnya tuh kurang banyak orang. Tanyain aja tuh ya sama kakak-kakak yang ada di pusat ya. Itu apa namanya bidangnya itu ya. Itu masih semua bimbingan saya yang KU tuh hampir semuanya masuk ke sana, masuk ke pusat. Harusnya sih maunya ke daerah gitu. Kenapa jadi ditaruh ke pusat ya? Rata-rata ada bimbingan saya yang KU ditariknya ke situ ya. Udah berapa ya? Udah ada 1, ya ada 2, 3, 5 kali ya, 5 orang ya. Ya ada 5 orang, 5 atau 4 orang yang ada di pusat ya. Masalah KU ya. Ada lagi? Nggak ada. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan mendatang. Jangan lupa apa namanya tugasnya ya. Saya lihat dulu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.